Sebenarnya ini kalau semangat pasti keras, ya. Akan tetapi ya kurang-kurang keras. Nabila Murta, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah, yang menjawab salam saya, kita doakan agar hutannya cepat lunas. Berarti banyak semua tanya. Ya, yang jawab salam saya, kita doakan hutannya cepat selesai. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, diberikan umur yang panjang, sekaligus dijauhkan dari segala berbahaya. Jadi ucapan itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah, yang kami muliakan Gurta Imam Desa Korau, sekaligus guru kami Ustaz Baharudin SPDI MPD, yang kami muliakan dan yang kami hormati Imam Dusun Silajah, dan yang kami hormati para orang tua kami, para tokoh agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Pertanyaan saya, kalau sudah itu pun kenalkan diriku, kami harus sayang. Kami ya. Masih kolon, masih muda ya. Jadi sebelum dilanjut bicara mata dan memakai sing itu kapan ada diupat kenalkan bicara itu. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Al-Masdi. MC tadi salah cek ya. Muhammad ataupun ini Abdul. Jadi Pak Kuning ini ya, nama saya Abdul Al-Masdi. Alamat saya di Dulo Utara, Kecamatan Malangke Barat, Desa Kengkajuang, di Malangke Barat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status Nabil Pak Ustaz, apa status saya? Status saya masih jomblo, masih single, masih muda. Masih banyak. Umur saya baru 21 tahun, masih muda, masih panjang perjalanan. Tapi siapa tahu ada yang minat, ya, alhamdulillah. Namanya jodoh, udah tahu. Ya, namanya jodoh. Tetap berdoa saja ya. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Ya, coba dengar dulu. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak usah jauh-jauh. Salah satunya yaitu mata yang kita gunakan. Allah memberikan mata kepada kita, buah itu secara gratis. Itu mata seperti kamera HP. Ya.
Tetapi lebih hebat lagi mata dibandingkan kamera HP. Kalau kamera HP itu kalau mau ambil gambar harus membutuhkan lensa. Lensa itu untuk apa? Untuk ketika mengambil gambar supaya fokus. Berbeda dengan mata. Mata itu kalau terbuka mata tak langsung autofokus, langsung menuju apa yang dia lihat. Seandainya Allah tidak memberikan lensa kepada mata, akan kira-kira terjadi. Mungkin tidak bisa membedakan mana istri tak mana istri tetangga. Kalau Jumat nanti, kenapa lain rasanya? Ternyata Satpol PP. Ya. Apalagi Allah memberikan kita telinga, ya. Allah memberikan kita dua buah telinga secara gratis. Lebih hebatnya lagi itu telinga, Allah menyimpan di kanan dan di kiri. Kira-kira kalau itu telinga di atas satu, di bawah satu. Kalau turun di atas, tinggal di bawah yang aktif, kira-kira mana yang rekomendasi menelpon? Meresap. Lebih karena telinga itu ya Allah menyimpan ya di kanan dan di kiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada yang saya cari-cari itu di internet. Di dalam tubuh kita itu ada satu bagian yang ketiga dijual sangat mahal sekali. Apa itu? Ginjal. Harganya ginjal itu satu 2,4 miliar. Sedangkan Allah memberikan kita dua buah ginjal. Siapa kira-kira dari itu ia memiliki value 4,8 miliar. Tetapi Allah memberikan kita dua buah ginjal ini secara gratis. Namun kapan ia kampung ini baru pada nulis beli ia sendiri dua ginjal. Akan tetapi Allah memberikan kita dua buah ginjal secara gratis. Apa kira-kira yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah? Allah memberikan kita mata secara gratis, telinga secara gratis, ya semua yang ada di dalam tubuh kita ini Allah berikan secara gratis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para itu bisa ada kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya kita bersalawat. Karena kenapa? Sebagaimana dikatakan al-bakhilu allazi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, orang yang paling kikir ketika namaku disebut tetapi dia enggan bersalawat kepadaku, dia tidak bersalawat kepada Nabi. Jangan sampai kita tidak bersalawat kepada Nabi ketika kita mendengarkan namanya, kita termasuk orang-orang yang pelit. Orang-orang yang pelit itu bukan dibilang masih pamuslihat tanah, akan tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah ketika namaku disebut tetapi ia enggan bersalawat kepadaku. Maka dari itu ya, ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya kita bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ang kagat hadir makdepung ngerdilanan na iya on makarakae. Di kagat ulay akata sang ngadi lokit mapitan ni. Pertanyaan asli aga nang kira-kira melon yakitan.
taninya tanpa macantik na ibu-ibu emelon ia pitangi, taninya tanpa magarontak na bapak-bapak emelon ia pitangi, taninya hape magasita melon ia pitangi, tetapi apa yang kita ingin perlihatkan ada melon ia pitangi, yanariku tanra riyan ngenta nasaba apulingan na unang radiyun awal. Upakuling ingkang ngeta hadarin magdabungan rilalem na iya onrom maparakae di gaga tulay kata sanga di elo mapitan nimi tanra riyan ngenta nasaba apulingan na unang radiyun. Pertanyaan, aga sabakna magkadain jawaban berita Rabiul Awal wa Rabiul Anwar. Iya tuh ulul Rabiul Awal, ulul Rabiul Anwar berubahna ulunna tajangi. Pertanyaan, agar kira-kira sabakna na ulul Rabiul Awal riasannya ulul Rabiul Anwar sebagaimana dikatakan di anna mulida fihi nurul anwar nasaba rilalan namul Rabiul Awal rijadiyan cakakna cakaih tajanna tajangi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mompo ipas utana makeda muncul pertanyaan bahwasanya lalu mengapa kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agar kira-kira sababna na engkak mari urang sabab aja dengan Nabi tak makeda itu pandita. Engkau yang mari orang sabab aja dengan Nabi tak itu merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi engkau ngetak mari orang nasabah aja dengan Nabi tak merupakan itu perintah Allah Taala bilal orang malakina. Pertanyaan, kami mengimun ayatnya sebagaimana dikatakan di dalam surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Maka dari Allah Ta'ala kul sampaikan kepada mereka bifadlillahi engkau memakirin Allah Ta'ala wa birahmatihi engkau memakirin Allah Ta'ala wa bizalika falyafrahu maka hendaknya mereka gembira. Akhirnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan ia roden reayae nasura itu Allah Ta'ala marioran munasabat kangen napam masina nama kedai topan beritata apolingan nanatita ajalingan nanatita merupakan itu pamma sepole repom Allah Ta'ala. Apa dasarnya? Sebagaimana dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari utus Muhammad sangat mencari pamma felau di sini berarti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bergembira apabila mendapatkan rahmat. Samanna elo imam kedakwang Allah taala bergembiralah kalian karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, pamaselau risinina alamin. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nasura marioran nasaba aja dengan nanabita naikia kong Allah Ta'ala dek nabualan lima keda ya gay carana marioran
Pakuligi wallahu ta'ala nasurat mariyoran munasaba ajadingan nalabita naikia wallahu subhanahu wa ta'ala dekna wala nikmat keda ya gay carana mariyoran. Itu berarti bahwasanya agabatuanna ya itu berartinya silahkan ya tampakkan kegembiraan kita, silahkan ekspresikan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi bagaimana caranya? Caranya yaitu dikondisikan dengan kondisi kita masing-masing. Kenapa ya? Karena bisa jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain, engkasih salana, narik cuma mau. Bisa jadi gaya atau burau gaya memau atau burau berbeda caranya si kawan tahu memau. Kenapa saya mengatakan hal itu? Gurunda Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Agus STHI MTHI pernah gurunda menceramah di Parepare, menceramah memau di gurunda. Watunna matama gurunda, watunna menceramah gurunda. Kaget gurunda. Pertanyaan, kira-kira kenapa gurunda kaget waktu nama ceramah? Ya, maknanya gurunda. Takini karena sabahui ke bunga malena. Ya, nasa gurunda. Tania bunga male iya oswe. Ya, tania bunga male, tania itolok. Tania itolok akan tetapi duri yang makruh. Nasihat gurunda walaupun bunga malenya berbeda tapi intinya sama, semua berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo ipaputana makada apakah memang ada dalil? Apakah memang ada dasarnya nasabar engkaki metu andre-kandre engkaki pamesui waram parata nasaba ajadingan nabita ternyata inolong iri dalenna dua telue kita naruntui andre gurunda perkataan pangurutta Abu Bakar As-Siddiq. Ia pengurutlah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sahabatnya Nabi kita. Ia tu Abu Bakar As-Siddiq ijani utama surga. Maka dia pengurutlah Abu Bakar As-Siddiq man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Maka dia pengurutlah Abu Bakar As-Siddiq niki tahu balancai waram baranna nasabak naparinga namun sedih dirham nasabak naparinga ini aja dengan kita majab musibah wa mati rilal semoga pamasira Allah Taala. Jadi membuat ini ia orang kaya pamasuki orang parata engkaki mesti dekangan di orang parata nasabah iparingati di aja dengan nalita mudah-mudahan ia romatu ini oleh tak nasabari engkaki sama suruga pamasina Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narek ko na minta melo ibicara igalak kapulingin narek ko na minta melo ibicara may igalak akan tetapi cukup satu bisa saja sejarah hikmah di dalam ini. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Nu'aim. Konon salah satu sahabat Nabi kita yang dilukan urutlah Abdullah ibn Abbas. Waktu Nabi ingin terbangun ingin melaksanakan sholat malam,
pangurutna Abdullah ibn Abbas napas sedian liwai nabista untuk napakai masjidnya. Ketika Nabi ingin bangun sholat, pangurutna Abdullah ibn Abbas napas sedian liwai nabista untuk napakai masjidnya. Ketika Nabi selesai berwudu, waktu Nabi tak selesai masjidnya, ditampai pangurutna Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, berdirilah engkau di sampingku. Dipanggil Abdullah ibn Abbas, di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk melaksanakan sholat malam. Jadi ketika Abdullah ibn Abbas berdiri di sampingnya Nabi tak, waktu melok ni pamulai sempajangnya, ketika ingin dimulai sholat malam itu, ternyata pangurutna Abdullah ibn Abbas tiba-tiba mundur ke belakang. Jadi tak ini Nabi kaget. Jadi ketika waktu selesai sholat, dipanggil Abdullah ibn Abbas, maksudnya Abdullah ibn Abbas agar kira-kira nasabari waktu mau sampai. Waktu saya panggil engkau berdiri di samping saya, engkau malah pindah ke belakang. Lalu apa yang dilakukan? Lalu apa yang dikatakan Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas menggerai, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang yang paling mulia, engkau adalah orang yang paling agung. Orang yang paling agung, tidak pantas dirimu berdiri di sampingmu. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Apa pak doanya? Allahumma hadhil hikmata. Allah Ta'ala bering lalu hikmatnya lapong anak. Kenapa lapong anak? Karena waktu itu Abdullah ibn Abbas masih anak kecil. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah itu? Bahwasanya maknanya kepanritata. Ulama kita mengatakan bahwasanya pangurutna Abdullah ibn Abbas mengajarkan bagaimana caranya kita beradab dan berakhlak kepada Nabi. Yang kedua, pasti timbul pertanyaan di dalam pikiran kita bahwasanya kira-kira narek waktu Abdullah ibn Abbas di sampingna Nabi tak ada sehingga kira-kira Abdullah ibn Abbas. Jawabannya adalah tidak. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri yang menyuruhnya. Karena adat dan akhlak seorang Abdullah ibn Abbas, napakanya di Nabi sampai didoakan oleh Nabi. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, jadi perlu kita ketahui bahwasanya orang yang paling bagus akhlaknya di dunia ini tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Ibu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek deki, kita berbicara dulu mengenai akhlak. Perlu kita ketahui ini mengenai adab dan akhlak. Ya, jadi tolong perhatikan dulu. Ya, perhatikan dulu. Sekarang kita lihat dulu. Sekarang kita lihat bagaimana pentingnya itu adab. Kemarin itu di Makassar